Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan.
Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang
HGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan untuk apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakwaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama Lejen Purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat
rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian ATR BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18.
Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan.
Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah
dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada 2 sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga
dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan.
Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.
Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah
dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
juga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada 2 sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga
dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan.
Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten,
yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya
itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266
sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024.
Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni
yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya
itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266
sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakwaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024.
Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya 2 tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada 2 sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266
sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024.
Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa.
Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Lejen TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPR. Jadi kegiatan digunakan apa kesesuaian kegiatan penataan ruang, sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266
sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024.
Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakantah. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya, Kakantah, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama itu harus dilihat prosesnya, mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, kiri. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran, kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan Bapak kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga
diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB dan juga SHM Pagar Laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023 silam, yang mana saat itu Hadi Cahyanto menjabat sebagai Menteri ATR BPN pada periode 2022-2024. Ex-Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto buka suara soal polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Dia mengatakan bahwa ranah urusan pagar laut secara teknis bisa dinyatakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pagar laut itu secara teknis di Menteri KP, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira bukan kapasitas saya secara teknis menyampaikan. Kita hargai yang saat ini dilaksanakan ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, kata Hadi Cahyanto dikutip dari Kompas TV Minggu 26 Januari 2025. Ia pun menjelaskan bahwa terkait sertifikasi yang diterbitkan ada dalam ranah kantor pertanahan. Sebelumnya ada dua sosok menjabat sebagai Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Mereka adalah Hadi Cahyanto pada periode 2022-2024 dan Agus Harimurti Yudhoyono periode Februari-Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia.
Dan sertifikat ini pun didelegasikan untuk penerbitannya, ya, pengakuan haknya itu kepada Kakanta. Itu sesuai dengan skala tanggung jawabnya Kakanta, Kanwil, sampai dengan pusat. Jadi pelayanan ini pun saya kira hampir seluruh Indonesia dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang paling penting adalah dalam pelayanan untuk bisa memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat, yang pertama itu harus dilihat prosesnya mulai dari alasannya, baik itu letter C, letter D, hearing. Setelah itu baru masuk proses berikutnya, yaitu pengukuran. Ya. Setelah pengukuran kita baru masuk kepada proses pensertifikatan di BPN. Dan apabila dalam proses ini juga SHM wilayah itu akan dilakukan alih status, tentunya juga akan dilihat rencana tata ruang wilayah. Ya. Tata ruang wilayah melihat kalau memang sudah memenuhi tata ruang wilayah untuk alih status, baru kita juga akan melengkapi dengan KKPL. Jadi kegiatan digunakan untuk apa? Kesesuaian kegiatan penataan ruang. Sehingga bisa dikeluarkan dari SHM tadi, dikonversi menjadi SHGB. Nah, itu proses itu harus bisa dilaksanakan. Nah, termasuk juga yang saat ini rame adalah di 266 sertifikat SHM di wilayah Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, ya, Provinsi Banten. Ini juga harus dilakukan seperti itu, dan Kementerian BPN juga terus mengidentifikasi apakah proses itu benar-benar sesuai. Kalau sesuai, saya kira ya itu sudah sesuai dengan kaidah hukum. Kalau tidak sesuai, masih ada cacat hukum, itu bisa juga dilakukan pembatalan sesuai dengan PP 18. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang sampai sekarang belum terungkap siapa dalangnya menuai polemik panjang. Kasus pagar laut ini juga menyeret nama sejumlah ex-purnawirawan anggota TNI. Satu di antaranya adalah nama legend purnawirawan Nono Sampono. Nono Sampono adalah Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI purnawirawan Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di wilayah pagar laut perairan Kabupaten Tangerang. Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono sendiri adalah tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjadi Paspampres pada 2001-2003, Komandan Jenderal Akademi TNI hingga Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas 2010. Sosok kedua adalah Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY. Ia juga diduga menjadi komisaris di dua perusahaan yang memiliki sertifikat SHGB di Laut Tangerang, Banten, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau AHU kedua perusahaan tersebut. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi SIP lahir pada 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Pangkat tertingginya di Angkatan Laut adalah Laksamana Madya. Tak hanya dua tokoh senior, polemik pagar laut ini juga menyeret nama mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang pada Senin 20 Januari lalu. Nusron mengatakan Kementerian ATR BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang SHGB